Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita bersama, dan tak lupa pula kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita udah nyampe halaman berapa ya, Bu? Saya bingung antara hari Selasa sama hari Senin nih, kadang halamannya karena berdekatan harinya yang bikin saya bingung. Kemarin sampai halaman 25 nggak ya, Bu ya? 28 Ustazah. 28. 28. Iya. 28 udah ya, Bu 5 ya? ya. 28 vers 3 sekarang ya. Ya, Pak? Ini tamarin 3. 28 ini berarti ya, Bu, yang Iqra ini ya, Bu? Iqra waktu ini ya? Iya, Ustazah. Baiklah Ibu. Ini di sini ada tulisannya Iqra waktu madhab di akhir kalimat itu. Kemudian tulislah baris-baris dari akhir kalimat tersebut. Dok itu baris artinya ya, Bu ya. Akhir kalimat. Babum. Ini kira-kira bacaannya kita sama-sama aja yang ini ya, Bu ya. Kira-kira ini bacaannya apa, Bu? Ini berarti kira-kira bacanya yaitu Babul Madrasah. Kalau ini Himarur Rajuli. Kalau ini Baitu Hamidin. Saya Rotul Mudiri. Mindilu Ammari. Ismut Talibi. Baitullahi fi kitabillahi. Min baitil mudarrisi. Ala maktabil mudir. Oke, baik. Nastamir. Iqra. Eh, Ini kita disuruh membaca ya, Bu ya. Kita baca. Ini kira-kira kalau ini kita sama-sama aja ya, Bu ya. Ibu-ibu insya Allah siap ya. Kita sama-sama bacanya. Ini kira-kira bacanya apa ya, Bu? Nomor 1 nih. Kita sama-sama aja, Bu. Nah, Aina Baitul Mudarrisi. ya, Aina Baitul Mudarrisi. Wa Ini idun. Idun. Oke. Kalau ini Al-Quran. Al-Qur'anu Al-Qur'anu Al-Quranu Kitabullah. Ya, kalau ini Al-Ka'batu Al-Ka'batu Baitullah. Baitullah. Ya, Al-Ka'batu Baitullahi. Oke. Oke, yang nomor 4-nya. Ini kira-kira apa ya, Bu? Muhammadun Madun sallallahu Basa alaihi wasallam Zulu Rasulullahi. Wah. Hi. Nomor 5. Horojal Farajal Mudar Mudarisu Mudarisu Risu Min Min Nur Kurofatul Mudaris
Habis min mudir, min mudir, ghurfatil kurfatil, mudir. ghurfatil mudir. Oke, nomor 6. Haza haza baitu kami haza baitu hamidin. Wadzalika baitu Khalidin. Oke, nomor 7. Ibu-ibu ini ibu-ibu masih ada di depan nggak? Ini di depan komputer nggak ya? Masih Ustazah. Masih Ustazah. Ya. Hadza baitu Hamidin wadzalika Wadzalika baitu baitu Khalidin. Khalidin. Ini nomor 7 Ibnu Ibnu Amma Amari Amari Ibnu Amari Talibun Talibun wa Ibnu Yasiri Yasiri Tajir. Tajiru. Oke, nomor 8 Baitul Mudarrisi Mudarrisi Ba'i Baidun wa Baitut Tajiri Qoribun. wa Baitul Tajiri Tajiri Qoribu Qaribun. Oke, nomor 9 Haza Tahu saya roti. ya Mafatahu ya Aina Miftahul Baiti. Syayaroti hmm, Aina Aina Miftahul Baiti Oke, nomor 10 Man Saya Man anta ya ya walid walidu. Ana Ibnu Aina Abbas. Ibnu Abbasin Nomor 11 wa Ibnu abnu Man wa abnu man wa abnu Ibnu Khalidin ya. Oke, nomor 12 Aina Aina masjid Masjidu Aina Masjidu Rasulullah ya. sallallahu Aina alaihi Masjidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fil Madi fil Madinah al ya Mukarram fil Madinatil Munarroti. Munawwarati. Oke, nomor 13 Bintuha Pintu Hamidin Hamidin. Fil Madrasati fil madrasati Wa wa bintu Muhammad Muhammadin fil jami'ati. fil jamiati. Iya, betul. 14 ismul Ismu darisi Sa'idun. Iya, wa ismul Muhandisi Khalidun. Fadlan. Oke, nomor 15 nama ya Maaf Ustazah, tadi bantu kakek. Dimanggil saya dengar hilang. Ustazah, saya nggak bisa Kok tiba-tiba ikut hilang karena ya, Bu? bantu kakek jalan. Maaf Ustazah, saya Oke, bantu kakek hadir di depan ini, cuma kakeknya kan bantu jalan, jadi nggak bisa lari ambil HP, takut dia jatuh Ustazah. Dia kan stroke Ustazah, nggak bisa ditinggal. Hai. gitu ya. Nomor berapa Ustazah? Ya, Bu. Nah, ini nomor 14 lagi ya.
Kemarin kita belajar idofah Ustazah ya. Terakhir Iya, kemarin penjelasan Ustazah sampai idofah itu sama mudof ilahi sampai situ belum dilanjutkan. iya. Ini kita baca dulu ini ya, Bu, ya. Oke, ini ismul mudarris. Ismul nomor mana, mudarrisi. Ini nomor 14, Ibu. 14. Ismul mudarrisi Ismul Sa'idun. mudarrisi Sa'idun Sa'idun. Wa ismul wa muhandisi ismul Khalidun. Ya, wa Amut ismul Talib Ghaniyun. al-musolif kaniyun. Ya, ini nomor 16. Babul Babul Masjidi. babul masjidi. Oh, masjidi ya Ustazah. Salah. Maftuhun. Babul Iya, benar. masjidi. Maftuhun. Maftuhun. Iya, wababul Babul Madrasah. wababul mudarrisati muglakun. muglakun. Iya, Muglakun. nomor 17 Khalun Hamid. Kolun hamid fakirun. Kun, ya, nomor 18 Saya rotu Abbasi Abbas Fisya. Fisari. Fisari Ya, di jalan. Fisyar ya. Nah, mobil Abbas ada di jalan. Jalan. Oke, lanjut nih, Bu. Nomor 19. Ibnu Man. Ab Ibnu ibnu Man anta. Ana ibnul Allah ibnul mudar mudar. Ya, Dari nomor si 20. ainal Ainal kal kalbi kal kalbi kalbi kal atau kalbi bu. kalbu oh ainal kalbu di mana anjingnya. Iya, huwa tahtas. saya Kata roti. saya ros ya Ya, di huwa bawah tahtas saya roti. Oke. saya Nomor 5, nomor 5 kawin nih nomor 5 kawin jumalan mufidah, maksudnya kawin itu artinya adalah buatlah jumalan sebuah kalimat mufidah, kalimat yang bisa dipahami dengan mengisi titik-titik yang ada di bawah ini. Farok ini adalah titik-titik. Bimal itu dengan mengisi atau memenuhi ya, Bu, ya, pada titik-titik yang di bawah ini. Oke, kita mulai dari Ibu Rizka Zahrina. Kira-kira nih nomor 1 isinya apa ya? Kita gantian aja ya, Bu, ya. Titik-titik al-baitil mughlaq. Nah, di sini kita pahami ya, kalau ini ya, Bu, ya, kalau dia alif lam berarti sebelumnya bagaimana? Dia terletak nomor 2. Nah, kita pahami apakah ini mubtada'nya atau bagaimana. Silakan Bu Priska. Babul baiti mulakun. Ya, baik, babul bait mughlaqan ya. Nomor 2, Ibu hari ini silakan Bu. Aina titik-titik as-sayyarah. aina mis mis mista aina Ya, mista bisa. saya di mana kunci Ya, mobil ainal miftahus saya saya ros roti. Ya, nomor 3, Ibu Ila. Silakan Ibu Ila nomor 3. Oke, lanjut Ibu Nini nomor 3, Bu. Silakan Bu. Ya Ustazah. Muhammadun Rasulullah Muhammadun Sallallahu Alaihi Sallallahu Wasallam Rasulullah. ya Rasulullah. Nih, nomor 4 lanjut Bu Rizka. Ulang lagi Bu. Bu Nur Hidayah nggak ada datang lagi izin ya Bu, ya Bu Nur Hidayah.
Kayaknya kemarin Iya. HP-nya rusak deh Ustazah. Saya Oh, iya, di rusak ya. chatan itu, tapi nggak tahu lanjutannya bagaimana. HP-nya rusak katanya. Oh gitu. Lagi kendala HP rusak ya Bu ya, baik. Lanjut Bu Rizka nomor 4 titik-titik at-tabib ba'idun. Baitut tabibi ba'idun. Ya, baitut tabib ba'idun. Oke, nomor 2 Bu Arini. Al-Quran, Kitabullahi. Ya, Al-Quran Kitabullahi nomor 6. Bu Ila. Kalau Bu Ila nggak ada, lanjut ke Bu Nini nomor 6. Ya saja. Oh, apa kode apa ya, Ustazah? Kode Khadijah Bu. Khadijah. Khadijatun. Ya betul. Pintu Kira-kira Khadijah ini apa, Bu? Bisa ada kemungkinan dua, si Hamid. Bisa ukhtu Hamid, bisa zaujah Hamid, atau bisa bintu Hamid. pintu Hamid ya Ustazah. Ya, bintu bisa ya, Bu ya. Kalau zaujah artinya apa, Bu? Saujah Zaujah ini artinya istri ya, Bu ya. istri. Oh, Nah, iya. kalau bintu anak perempuan. Perempuan. Iya. Nah, kalau bintu anak perempuan, kalau ukhtu berarti saudara perempuan. Ini bisa ada kemungkinan banyak sih Bu, gitu kan. Bisa dikatakan Khadijah ukhtu Hamid. Si Khadijah ini saudara perempuan Hamid bisa. Khadijah zaujatu Hamid bisa juga ya Bu ya. Oke, lanjut nomor 7. Silahkan Bu Ila nomor 7. Bu Ila raise hand. Silahkan Bu. Oke, kalau umpamanya tidak lanjut ke Bu Rizka Zahrina, silahkan Bu. Anak bintul mudarisi. Ya, Ana bintul mudarrisi. Ya, nomor 8. Bu Arini. Qalamut tolibi maksurun. Benar nggak Ustazah? Iya, bisa. Coba. Qalamut talib maksud penanya si pelajar itu rusak. Ya, ya, bisa. Nomor 9 lanjut. Tadi Bu, berarti lanjut ke Bu ini Saya ya, Bu. Ustazah. Silahkan Bu. Karena Bu Ila lagi nyustanya. Ya. Babul masjidu miftahu. Ibu maftuh, Bu. Miftah kunci. Maftuh terbuka. Apa Ustazah? Mifa, Hmm. mifa. Babul masjidi. Kalau Iya. miftah berarti pintu masjidnya adalah kunci. Nggak cocok kan, Bu? Berarti babul masjidi maftuh. Maftuh kan artinya Oh iya, terbuka. Oh iya Ustazah. Maaf Tuh, tuh. pun. Ya. Lanjut Bu Rizka nomor 10. Kharajal mudarrisu min gurfatil mudiri. Ya, min ghurfatil mudir. Oke. Alhamdulillah. Kita lanjut ya Bu ya. Nih, selanjutnya. Sahihil at-tarakibat at-taliyah. Maksudnya sahih, kita membenarkan susunan yang di bawah ini. Oke. Nah, al-qalamu talibu. Qalam at-talib. Berarti al-qalamu talib ini benar atau salah nggak, Bu? Al-qalamu. Ustazah Kolam al-qalamu. tolib. Kolamu. Benar Ustazah. Benar tulis qalamut tolibi. Kolamu. Salah Ustazah karena ada alif lamnya di depannya salah. Salah Ustazah. Nah, di Salah. mana kalau salah, kenapa? Apa alasan salahnya, Ibu? Karena di depan di al-qalamu tolibi itu di depannya ada alif lam.
seharusnya tidak ada gitu saja. Tidak boleh ada Kalau alif lam. Nah, belakangnya baru ada pakai alif lam begitu saja. iya, dia harus Benar nggak Ustazah? cocoknya adalah sebagai idofah ya Bu ya. Idofah. Iya, kalau Penjelasan. babus saya rotu ini benar atau salah? Salah. Benar Salah. Ustazah. Benar. Dari mana Belakangnya kasroh. benarnya Ibu? Itu karena dia itu idofah Ustazah. Ininya Nah, idofah eh, nih saya rotu. saya rotinya idofah. Ininya mudofnya Rotunya babu. betul nggak Bu? Idofah Betul. Bu. Salah Hah? Bu. Seharusnya babus Salahnya saya Saya roti. Iya benar Bu. Bu apa Bu? Tinggal. Babus saya karena idofah harus di sini terakhir ya. Oh, iya. Harus kasroh ya Bu ya. Oh. Oke. Kalau bintu Hamidun benar atau salah? Salah. Salah. Ya, harusnya tanwin Ustazah. Tanwin baris bawah. Nah, tanwin baris bawah batin jadi bintu Hamidin. Hamidin. Ini ar-rasul Ar-Rasul. Ar-Rasul kayaknya Rasulullah harusnya. Benar sudah Rasulullah Rasulullah hi. Ustazah. Ya Rasulullahi. Nggak harus pakai alif lam di sini ya, Bu ya. Kemudian Ya. lanjut ismul Ismu. Seharusnya baris bawah. Ismu walidi. Bukan ya walada. ismul waladi. Waladi ya, waladi. Iya, kalau ini ibnu Benar ya? Benar Ustazah. Mudarrisi. ibnul Benar. mudar Darisi. eh, benar atau salah nggak Bu ibnul mudarris ini? Benar. Benar. Ibnul Benar Ustazah. Darisi benar Ustazah. Benar, oke. Dan di sini, oke. Selanjutnya pelajaran kita ya ini pelajaran baru yang harus saya jelaskan ya Bu ya. Sebentar, saya kondisikan dulu halamannya. Perasaan di kelas ini udah pernah saya ini ya Bu ya. Sudah pernah saya terangkan tentang huruf nida enggak ya? Huruf nida. Saya pernah Ustazah. Sebentar saja. Oke, di sini ada yaitu kata Muhammadun kemudian menjadi ya Muhammadun. Khalidun menjadi ya Khalidun. Ustazun menjadi ya Ustazun. Nah, di sini ada namanya huruf nida ya atau dikenal dengan huruf panggilan. Bagaimana dengan huruf nida itu? Nah, ya di dalam bahasa Arab huruf nida itu digunakan adalah untuk memanggil. Maka fungsinya itu adalah dia ada dua. Pertama, huruf nidanya yang setelahnya itu adalah mufrad. Mufrad di sini maknanya adalah dia berdiri sendiri ya, biar huruf nida atau disebut ini huruf panggilan ya, Bu ya. Aduh, ini salah. Kita bikin di sini dulu harfun nida. Harfun nida. Huruf nida ini yaitu ada nih huruf dal ya Bu ya. Nida. Nidai. Huruf panggilan. Hurufnya ada dua yaitu alif sama ya. Ya, nih. Tapi yang lebih banyak digunakan baik dalam kehidupan sehari-hari dan orang lain dalam Al-Quran itu adalah huruf ya Bu ya. Nah, jarang yang digunakan ini gitu kan. Adapun digunakan tapi
itu jarang. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, huruf nida itu, kakak, can you, kak, tolong minasin. Laptop ini habis baterai. Oke, huruf nida. Dalam kondisi ini dia ada dua. Pertama, masuknya adalah ke mufrad. Apa yang disebut dengan mufrad? Yaitu kosakata yang sendiri. Kosakatanya itu sendiri. Maksudnya gimana? Yang tidak ada idofahnya dan tidak ada mubtada dan khobarnya. Berarti dia mufrad sendiri saja. Kemudian dia masuk ke murokab. Murokab ini dua ya, Bu ya. Bisa jadi dia posisinya sebagai idofah, dalam masuk ke pada idofah bisa jadi mu'annas, maka itu disebut murokab. Murokab itu adalah dua ya, Bu ya, yang tersusun dua, dua susunan. Nah, dia ada dua. Maka kalau umpamanya iya atau huruf nida masuk ke mufrad, contohnya adalah Ali. Ali ini artinya nama orang kan, Bu ya. Ali, kemudian rojul. Rojul artinya laki-laki. Rojulu ya, rojulu artinya laki-laki. Jikalau dimasukkan huruf ya, maka dia menjadi ya Ali. Maka baris Ali itu menjadi domah, tetap domah ya, Bu ya. Ya Aliyu, ya rojulu, tetap dia menjadi domah seperti ini. Namun, jikalau ya itu dimasukkan ke idofah, maka posisinya, contohnya idofah nama orang, Abdullahi, hamba Allah. Kan ini banyak ya, Bu, nama orang yang Abdullah ya, Bu ya. Maka ketika dimasukkan ke huruf yang bentuknya idofah, ini ya nih, huruf nida ini, maka barisan mudhof yang pertama ini menjadi fathah. Yang ini tetap kasroh karena dia idofah. Idofah yang dimudhofun ilaihnya harus kasroh. Nah, masa ketika dimasukin ya, maka dia menjadi ya Abdullahi, ya Abdul Muttalib, ya Abdul, ya apa ya, panggilan yang idofah contohnya ya Miftahal Khairi. Miftahal Khairi ini kan nama orang ya, Bu ya. Ya Miftahal Khairi. Ya apalagi nama orang yang murakab ya, Bu, yang biasa digunakan dalam bahasa Arab. Ya Abdal Ghani. Ya Abda, dengan masuki ya maka abdanya berubah menjadi fathah. Tapi kalau tidak dimasuki iya maka dia tetap Abdullahi. Abdul Ghani ya, Bu ya. Tapi dengan masuknya ya tadi berubah yang pertama ini menjadi fathah. Namun jikalau dia mufrad, baris atau apa namanya harakat untuk mufrad ini dia tetap domah. Kira-kira dari sini bisa dipahami ya, Bu ya, insya Allah. Maka Ustazah, di sini maaf Ustazah, sebentar Ustazah. Tadi Ustazah menjelaskan jika masuk ke idofah, contohnya Abdullah, maka barisan mudofnya yang pertama jadi fathah Ustazah ya. Ustazah, ya bagaimana ya, Bu, gimana Bu hari ini? tadi Ustazah menjelaskan jika huruf nida itu masuk ke idofah, contohnya Abdullah, maka barisan Mm-mm. mudofnya yang pertama jadi fathah gitu Ustazah ya. Iya, kan menjadi fathah. Nama biasanya kan Abdullah kan dia. Nah, Abdullahi, Abdul Ghani, Abdul Muthalib kan gitu nama wow. orang. Nah, maka ketika dimasuki dengan ya, maka dia berubah menjadi ya Abdul Abdullah, ya Abdul Oh, Ghani atau ya Abdul Muthalib gitu, Pak. berarti hilang hinya itu Ustazah ya, betul. Oke, Iya, baik Ustazah. maka ianya itu merubah dia menjadi fathah. Tapi kalau dia Baik. mufrad, biasa aja istilah dalam kondisi sendiri, gitu kosakatanya,
maka dia tetap fathah dhammah ya Bu ya. Ya Ali, ya Aliyu, ya Abbasu, ya Muhammadun, ya Yasiru, ya Doktur. Seperti itu. Nah, Contoh kita memanggil bintu mudir ke anak mudir gitu kan. Maka ketika kita masukin ya, maka menjadi ya bintal mudir. Seperti itu kira-kira tuh. oh, baik Ustazah, jazakillah khair. Saya bantu kakek dulu Ustazah, mau tidur. Oke, ada pertanyaan di sini Ibu-ibu atau cukup di sini aja? Oke, kita lanjutkan seperti ini. Iqra misal al-ati summa kawin as'ilah misluhu masiran ila surah taliyah. Kitabu man hadza. Nah, ini kita disuruh nih Bu membuat kalimat bentuk pertanyaan seperti yang ada di contoh ini. Contohnya yaitu kitabun man haza. Kitabun artinya nih dari gambarnya adalah gambar kitab. Man artinya siapa. Jadi kita disuruh membuat kalimat pertanyaan seperti yang ini. Kitabun man haza. Buku man siapa ini. Nah, kira-kira di gambar nomor 2 ini kita mulai dari Bu Rizka. Silahkan Bu Rizka. Ustazah mau nanya itu kenapa nggak kitabun Ustazah? Oh, sebenarnya dia kitabun itu Bu, cuman nggak terbikin tanwin. Oh, berarti eh kolamun man hadza. Ya, benar. Kolamun man haza. Benar, Ibu. Habis Ibu Rizka, lanjut Bu Arini. Komisun man haza. Ya, Bu Nini. Lanjut, Bu. Bu Nini. Apaan saja. Lupa mencet. Baitun, baitun min haza. Ya, man atau min, Ibu? Min ya saja. Kalau min artinya dari. Kalau man, siapa? Oh, man berarti. Ya, kita Baitun baitun man man za. haza. Oke, lanjut ke Bu Rizka. Ini gambar terakhir. Yang komisun atau baitun sih Ustazah? Yang terakhir ya, Bu. Oh, yang sarirun man hadza. Ya, sahriru man haza. Oke. Nomor 9, ismul walad. Ini perbedaan pemakaian ismun dengan ibnun ya Bu ya. Nah, ini pelajaran yang kita ambil di sini adalah cara penggunaan hamzah. Di dalam bahasa Arab, hamzah itu terbagi dua. Ini hamzah terbagi dua di dalam bahasa Arab. Ada namanya hamzah wasol. Seperti bahasa apa ya, tajwid ya Bu ya. Hamzah wasol. Kenapa disebut dengan hamzah wasol? Wasol itu artinya bersambung. Yang kedua, hamzah qat'i. Qat'i ini adalah hamzah yang terpisah. Nih, qat'i. Nih. Perbedaannya adalah hamzah wasol yaitu hamzah yang tidak ada alif, yang tidak ada hamzah di atasnya. Berarti dia hamzahnya berdiri aja seperti ini. Itu disebut dengan hamzah wasol. Maka hamzah wasol ini apabila dia berada di awal kalimat, maka dia dibaca. Contohnya nih, Bu. Ismu, maka hamzahnya kan nggak ada alif alif aja ya Bu, yang nggak ada hamzahnya di atas, berarti alif saja. Ketika dia berada di awal dia dibaca, maka dia menjadi ismu. Namun ketika dia di nomor 2,
atau berada di tengah, dia tidak dibaca. Contohnya ini, dua ini. Ini kan idofah ya Bu, dua-duanya nama anak ini. Nah, maka ketika dia menjadi idofah atau dia berada di tengah, maka hamzahnya tidak dibaca, maka menjadi ismul. Ya, lam masuk ke lam saja. Ismul waladi. Itu seperti itu hamzah ya Bu ya. Jadi dia ada dua. Jikalau dia berada di awal, dia dibaca. Kalau dia di tengah, dia tidak dibaca. Kemudian hamzah qat'i. Hamzah qat'i adalah alif yang ada hamzahnya di atas. Maka kondisi seperti ini bagaimanapun kondisinya mau di depan, mau di tengah, dia tetap dibaca atau dibarisi. Nah, seperti itu ya Bu ya. Bisa dipahami ya insya Allah ya Bu ya. Nah, contohnya kita lihat nih, Bu. Ismu alifnya berada di awal. Maka alif di sini dibaca apa tidak, Bu? Baca. Baca. Dibaca, karena dia di awal ya. Kemudian al-waladi itu alifnya dibaca apa tidak? Tidak, Ustazah. Tidak, karena dia berada di tengah. Kira-kira seperti itulah ya, Bu ya. Nah, kemudian di ibnu. Ibnu ini hamzahnya dibaca atau tidak? Baca. Dibaca. Dibaca karena dia berada di awal ya Bu ya. Nah, berada di awal. Kemudian Ibnu Khalidi fil madrasah. Fil madrasah alif wasol atau hamzah wasolnya dibaca enggak, Bu? Tidak. Enggak. Tidak. Wa ibnu Hamidi. Ibnu berarti alifnya dibaca enggak ibnu wa ibnu itu, Bu? Tidak Ya, dibaca, baca. Ustazah. Tidak, karena dia di tengah ya setelah huruf waw, maka menjadi wabnu ya Bu ya. Wabnu wabnu Hamidi fil jami'ah. Anak si Hamid ada di universitas. Oke, lanjut. Ibnul Mudarrisi. Ibnu artinya Ibnu artinya anak. Mudarrisi guru, berarti anak guru. Maka hamzah yang di awal ini dibaca enggak, Bu? Baca, Ustazah. Dibaca. Kalau yang al-mudarris ini Enggak. dibaca enggak? Tidak. Ibnul mudarrisi fil fasli. Oke. Kira-kira di sini bisa dipahami ya, Bu ya, insya Allah. Jadi ada dua tadi pemakaian harfun nida, yang kedua pemakaian hamzah wasol dengan hamzah qat'i. Baik. Nih ikra. Sepertinya ini sudah apa ya bisa kita pahami ya Bu ya tentang hamzah wasol dengan hamzah qat'i ya. Kayaknya nggak perlu lagi lah gitu. Kita lanjutin aja ya Bu ya ke bawah. Mudhaf-mudhafun ilaih. Oke, adarsus sadis, pelajaran yang ke-6. Nah, dia menggunakan kata hazihi. Kemarin sudah dijelaskan fungsi dari haza dan fungsi daripada hazihi. Kemarin lebih identik kita belajarnya tentang haza. Sekarang identiknya lagi hazihi. Insya Allah ini udah bisa dipahami ya Bu ya. Haza untuk muzakkar. Kalau hazihi adalah untuk muannas. Contohnya nih, penggunanya ada di sini. Haza Ibnu Hamid. Ibnu Hamid laki-laki atau perempuan, Bu? Laki-laki. Karena dengan menggunakan ibnu itu menunjukkan dia adalah laki-laki. Maka kalau dia laki-laki, isim isyarah yang digunakan adalah haza. Oke. Kalau bintu laki-laki atau perempuan nih, Bu? Perempuan. Perempuan. Nah, karena dia perempuan maka digunakan Zihi. zihi.
Hada anak Hamid. Dan ini adalah anak perempuannya si Yasir. Anak si Hamid, dia adalah berdiri. Dan anak perempuan Yasir, Jalis artinya duduk ya Bu ya. Anak laki-lakinya si Hamid berduduk. Dan anak perempuannya si Yasir, wakifah artinya berdiri. Ya, Bu. Terus man hazihi, maka ketika ditanya hazihi, ini kira-kira jawabannya apa Bu? Man hazihi, Hazihi maka kita jawabannya. Hazihi. Hazihi, hazihi uktul hazihi, uhtul muhandisi. muhan Muhandisi. hazihi uktul Hazihi muhandisi. Berarti ini kalau ditanya man hazihi berarti pasti nih orangnya perempuan walaupun di gambar kita ngelihatnya kayak laki-laki ya Bu ya. Nah, tapi karena ditanya hazihi itu udah langsung terkoneksi di kepala kita. Oh, ini adalah perempuan. Maka jawabannya adalah perempuan. Hadhihi ukhtul muhandis. Ini saudara perempuan dari si insinyur. Nur. Oke. Hiya aidon muhandisah. Apakah dia juga seorang muhandis? Artinya adalah seorang insinyur. La. Hiya tabibatun. Apakah dia seorang insinyur? Tidak, dia adalah seorang tabibah artinya Dokter. 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 dokter ya. Oke, di sini bisa kita pahami ya, Bu. Oke. Bisik di sini kayak masih pikirin dulu kak. Mm-mm. Oke, saya rotun man hazihi. Saya rotun artinya adalah mobil. Ini mobil siapa? Man hazihi, berarti ini mobil siapa? Karena memakai hazihi, maka secara otomatis sudah terkoneksi ya, Bu ya. Berarti ini saya rotun ini menunjukkan ke mu'anas. Kira-kira mu'anas siapa? Yaitu mu'anasnya adalah saya roh. Berarti menunjukkan ke saya roh. Kenapa saya roh digunakan hazihi? Karena adanya tak marbutah ini. Saya Rahman hazihi karena kenapa harus hazihi? Karena saya rohnya tamarbu toh bukan saya ratuman haza. Maka ini salah. Maka jawabannya adalah hadihi. Saya rotul mudir ini adalah mobilnya kepala ya Bu ya. Terus kemudian mahadi. Nah, kalau ditanya mahadi, Ibu akan menjawab dengan apalah? Coba Bu. Berarti dengan jawaban hadi Hazihi. Hazihi. mik Mikwat. wah. Wah. Iya. Oke, contoh Bu, saya bikin nih gambar yang ada di sini adalah gambar hizanah lemari ya Bu ya. Kira-kira kalau gambar lemari di sini, ibu-ibu bikin soalnya seperti apa? Lemari. Bahasa Ma. Arabnya apa Ustazah? Ya, berarti Mahaz. maha Hazihi. Haza. hizanah Ada tak Ibu. marbutahnya enggak? Hizanah berarti Sama. hazi Mahaz. Hazihi. Hazihi. mahazi. Maka jawabannya adalah hazihi Haza. mikwatun. Hazihi. Nah, Kan terikan ini kuah. Kalau lemari adalah tadi apa? hadhihi hizanatun. Sayangnya lupa. Hadhihi hizanatun. Hizana. Lemari hizana. Hizana artinya lemari. Oke. Nah, kalau umpamanya ditanya liman hazihi, berarti nih barangnya itu pasti menunjukkan ke mu'annas. Nah, Anas. maka jawabnya hadhi li Khalid.
ini adalah punya si Khalid. Oke, lanjut. Ada rojatu Anas hazi maka fungsi a di sini sebagai apa, Ibu? Yang mana saja. Nah, fungsi a di sini karena ada tanda tanya di setelahnya berarti dia adalah sebagai tanda Tanda tanya. Tanya. Nah, berarti Tanda tanya. artinya adalah Tanda tanya. apa? Maka a di situ artinya adalah apakah. Kan kemarin ada pertanyaan a atau hal kemarin kan Bu ya? Maka kalau a di awalnya berarti atau pertanyaannya maza kan kemarin ya Bu ya. Nah, kalau a berarti apakah sepeda Anas ini gitu kan. Tadi jawabnya la, tidak ini. Ya. Hazi darajatun Ammar ini Darajatun adalah Ammar. nih sepedanya si Si Ammar. Ammar. Kenapa digunakan hazihi? Karena darajah Karena kata ini gitu. adalah Mu'annas. Ammar. mu'annas ya. Hazihi jadidah ini adalah baru. Baru. Wadarajatu Anas qadimah. Nah, ini ada kosakata jadidah artinya baru. Qadimah artinya Lama. lama. Oke. Oh, pencau. Mm-mm. Nih, hadhihi satun Ali. Ini adalah jam miliknya si Ali. Dia jamilatun jiddan. Dia bagus sekali. Sekali. Nah, jadi sebenarnya susunan haza dengan hazi itu sama ya Bu, cuman penggunaannya saja yang berbeda ya Bu ya. Maksudnya ketika haza untuk muzakkar maka hazi untuk mu'an. Nah, Ammar. lanjut. Mm-mm. Hazihi mil'aqatun wa hazihi kidrun. Nah, ini adalah mil'aqah. Mil'aqah artinya, Sendok. nah ibu-ibu ada tahu arti mil'aqah? Sendok. Jana apa? Jana ya? Sendok saya. Mil'aqah artinya Sendok. 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 Kidir artinya adalah kendi. Nah, Lembut. di sini nih Bu, ada hazihi di mil'aqah ini tidak kita ragukan lagi. Pasti pakainya hazihi. Kenapa? Karena mil'aqahnya adalah tamar butuh. Yang Makoto. kita bingungin, kenapa qadar ini tidak ada tanda-tanda muannasnya kok dipakein hazihi? Kenapa kok enggak haza? Nah, jawabannya adalah ada beberapa pengecualian benda yang dianggap dia itu sebagai muannas. Itu berlaku pada benda yang berpasangan. Bagaimana benda yang berpasangan? Seperti siang dan malam. Ini coba ibu cek aja nanti di dalam Al-Quran. Untuk mengatakan siang dan malam, malam bahasanya adalah al-lail. Mm-mm. Al-laili artinya malam. Kalau siang artinya nahar. Nah, maka ini kan berpasangan kan ya Bu ya, malam dan siang. Ya enggak Bu? Ya, berpasangan. Ya, berpasangan. Nah, benda yang berpasangan, alail dia tidak ada tamar butohnya, an-nahar juga tidak ada tamar butohnya di akhir. Maka benda berpasangan ini salah satunya dianggap muzakkar dan salah satunya dianggap mu'an. Nah, maka dalam kondisi seperti ini merajuk kita ke surat Al-Quran, surat Al-Lail, maka Al-Lailnya itu lebih dominan Allah menggunakan dia sebagai muzakkar. Contohnya adalah walaili idza saja. Kenapa kok nggak sajat gitu kan? Yang menunjukkan dia perempuan tapi digunakan as-saja. Itu menunjukkan berarti alelnya yang muzakkar, an-naharnya adalah
Nah, seperti Anak. itu ya, Bu ya. Contohnya yang lain lagi, as-sama dengan wal arti. Kan itu bertentangan kan kedua-duanya ya, Bu ya. Mana yang muzakarnya, mana yang muannasnya? Nggak tahu kita. Kenapa? Karena kedua-duanya tidak mau menggunakan tamarbutoh atau namanya nama muslim ya, Bu ya. Maka dalam kondisi seperti ini pengecualian. Pengecualiannya apa? Yaitu pada benda-benda yang berpasangan. Maka as-sama dengan wal ard. Al-asama dianggap muannas, al-ardi dianggap muzakkar. Coba dicek kembali ya Bu ya ke Quran itu di juz 30 tuh banyak Bu di surat Al-Lail, Al-Kuwirat dan sebagainya yang menunjukkan benda-benda berpasangan. Jadi ini enggak perlunya harus dihafal. Oh, ini muzakkar yang nahar, berarti muannasnya al-lail. Seperti itu kira-kira ya Bu. Oke, hazi Baqaratul Fallah ini adalah Baqarah ini sapi petani ya. Bu ya. Oke. Tahu? Elit lah. Cek. Ini sih mah. Hello. Oke. Ini di uzun. Uzun ini uzun berpasangan nggak, Bu? Berpasangan. Wah, kanan dan kiri. Maka karena dia berpasangan, dia dianggap mu'annas. Maka Mu'annas. digunakan uzun itu dengan hazihi. Ainun. Ainin itu satu atau dua ainnya, Bu? Dua. 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 Ini Dua. berarti benda yang berpasangan. Maka benda yang berpasangan ini ada yang muzakarnya, ada yang mu'annasnya. Dan Nanti ini apa sering-sering baca Al-Quran atau kamus ya Bu ya, yang mana muzakarnya, yang mana muannasnya. Kemudian nih contoh yang selanjutnya nih Bu, yadun. Yadun ini muzakkar atau muannas? mu'annas karena tangan kiri kanan. Oh, yadun ini kalau dari sisi kosakatanya dia termasuk muzakkar. Namun dalam kondisi pemaknaannya yadun itu menjadi muzakkar ya Bu ya. Jadi dia dianggap muzakkar maka dia susah dibedain. Gak bisa juga ditambah marbutah di akhirnya. Maka karena yadun ini tidak satu aja ya, berada di manusia gitu. Maka dalam kondisi seperti ini yadun itu dipakai hadihi. Rojulun juga dipakai oleh hazihi. Bisa dipahami ya Bu ya? Pokoknya jadi patokannya adalah benda yang berpasangan, maka salah satunya adalah muzakkar dan salah satunya yang lain adalah Nah, Mu'annas. dari sini ada pertanyaan nggak Ibu-Ibu? Ada yang membingungkan? Kalau tidak ada yang ini Bu Arini, Hai Ustazah. ada pertanyaan Bu? Nggak ada Ustazah, saya bantu pakai anak ke tempat tidur. Oke. Jadi ngitung 1, 2, 3. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu ya, karena sudah jam 9 lewat. Insya Allah kita lanjutkan minggu ke depan. Saya mohon maaf atas segala segenap kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustazah atas bimbingannya. Sama Ibu. Untuk ilmunya. Izin live ya Bu. Assalamualaikum. Itu saja. Iya, Waalaikumsalam. silakan saja. Boleh ya?